Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arkaan Safwan dengan NIM 1320053 dari program studi Teknik Elektro kelas 2A Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Palembang. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas yang berjudul SNR Noise Intervensi Bandwidth dan Kapasitas Kanal. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan pokok-pokok pembahasan secara singkat dan jelas dan mudah dipahami. Pengantar komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan informasi digital secara antara dua atau lebih perangkat melalui suatu media transmisi. Kualitas sinyal dan kanal transmisi merupakan faktor kritis dalam komunikasi data. Sinyal yang lemah atau terganggu dapat menyebabkan kesalahan data, keterlambatan, bahkan kegagalan komunikasi. Oleh karena itu, memahami konsep SNR noise interferensi, bandwidth, dan kapasitas kanal sangat penting untuk merancang sistem komunikasi yang andal dan efisien. Apa itu SNR? Signal to Noise Ratio adalah perbandingan antara daya sinyal yang berguna P sinyal dengan daya noise P noise dalam suatu sistem komunikasi. SNR menentukan kualitas sinyal yang diterima oleh penerima. Semakin tinggi sinyal, semakin baik kualitas sinyal, dan semakin rendah kemungkinan terjadinya kesalahan data. Dampak SNR pada kualitas komunikasi. SNR tinggi, kualitas baik. Ketika SNR tinggi, daya sinyal jauh lebih besar dibanding noise. Hasilnya, sinyal diterima dengan jelas, tingkat kesalahan error rendah, dan transmisi data berjalan lancar secara serta andal. 2. SNR rendah, sinyal terganggu. Ketika SNR rendah, noise mendominasi sinyal yang diterima. Akibatnya, sinyal sulit dibaca, error rate meningkat drastis, dan kualitas komunikasi data menurun secara signifikan. Noise dalam komunikasi data. Noise adalah gangguan acak yang merusak atau merubah sinyal asli selama transmisi. Noise menyebabkan penurunan kualitas sinyal dan meningkat kemungkinan kesalahan data yang diterima. Jenis-jenis noise. Thermal noise akibat gerakan elektron pada suhu tertentu. Short noise akibat frekuensi arus listrik. Dan influence noise, gangguan mendadak dari sumber eksternal seperti petir atau mesin listrik. Contoh noise. Thermal noise terjadi akibat getaran thermal elektron dan komponen elektronik. Noise ini selalu ada selama suhu di atas 0 absolut. Ditemukan pada resistor, transistor, dan perangkat penerima sinyal. Semakin tinggi suhu, semakin besar daya thermal noise yang dihasilkan. Impulsi noise. Impulsi noise adalah gangguan singkat namun berdaya tinggi akibat lonjakan listrik mendadak, petir, atau peralihan saklar. Meskipun durasinya pendek, impulsi noise dapat menyebabkan kerusakan data yang menghasilkan transmisi dan menurunkan kualitas sinyal secara drop. Interferensi adalah gangguan sinyal yang berasal dari sumber lain dari luar sinyal utama. Berbeda dengan noise, interferensi berakibat struktur dan berasal dari sinyal lain yang tumpang tindih pada kanal yang sama atau berdekatan. Sumber interferensi meliputi CO channel interference, sinyal dari kanal yang sama, dan adjacent channel interference, sinyal dari kanal berdekatan. Interferensi juga dapat berasal dari perangkat elektronik dan kondisi lingkungan sekitar. Dampak interferensi pada transmisi data. 1. Penurunan SNR efektif. Interferensi menambah daya gangguan pada kanal sehingga SNR efektif menurun drastis. Sinyal yang diterima menjadi lebih sulit dibedakan dari noise, meningkatkan kemungkinan kesalahan interferensi data oleh penerima. Peningkatan error rate atau delay akibat SNR yang rendah. Error rate meningkat signifikan sehingga data harus sering dikirim ulang. Hal ini menyebabkan delay bertambah dan throughput jaringan menurun secara keseluruhan. Bandwidth. Bandwidth adalah lebar rentang frekuensi yang terjadi pada suatu kanal komunikasi. Diukur dalam satuan Hertz. Bandwidth menentukan kapasitas maksimum data
yang dapat dikirimkan melalui kanal tersebut dalam satu waktu. Semakin lebar bandwidth, semakin banyak data yang dapat ditransmisikan per detik. Bandwidth merupakan sumber daya terbatas yang harus dikelola secara efisien dalam sistem komunikasi. Contohnya, kanal telepon memiliki bandwidth kurang lebih 4 kHz, sedangkan jaringan Wi-Fi modern dapat mencapai bandwidth hingga 160 MHz. Jenis bandwidth. Bandwidth fisik adalah rentang frekuensi total yang tersedia pada suatu kanal komunikasi. Ini merupakan batas atau kemampuan medium transmisi secara fisik, ditentukan oleh karakteristik perangkat keras dan medium yang digunakan. Bandwidth efektif adalah rentang frekuensi yang benar-benar digunakan untuk mengirimkan data. Nilainya lebih kecil dari bandwidth fisik karena sebagian frekuensi digunakan untuk kontrol, guard-band, dan overhead protokol. Kapasitas kanal komunikasi. Kapasitas kanal adalah batas maksimum data yang dapat dikirimkan melalui suatu kanal komunikasi per detik, diukur dalam satuan bit per detik, dipengaruhi oleh bandwidth dan SNR. Semakin besar bandwidth, kapasitas meningkat. Semakin tinggi SNR, kapasitas meningkat. Ini rumus Sharon-Hartley. Semakin besar bandwidth dan semakin tinggi SNR, maka kapasitas kanal akan semakin besar. Rumus ini menjadi dasar desain sistem komunikasi modern untuk meningkatkan laju transmisi data. Dan contoh perhitungannya. Diketahui bandwidth sama dengan 3 MHz dan SNR 20 dB. Langkah 1 konversi SNR dari dB ke linear. SNR sama dengan 10 kurung 10 per 10 sama dengan 100. Gunakan rumus Sharon-Hartley. Ringkasan dan kesimpulan. SNR, noise, interferensi, bandwidth, dan kapasitas kanal adalah konsep yang saling berkaitan erat dalam sistem komunikasi data. SNR yang tinggi menghasilkan suatu sinyal yang baik dan error yang rendah. Sementara noise interferensi menurunkan SNR efektif sehingga meningkatkan error rate. Bandwidth menentukan lebar frekuensi yang tersedia, sedangkan kapasitas kanal menunjukkan batas maksimum data yang dapat dikirimkan. Pengelolaan noise dan interferensi yang baik sangat penting untuk memaksimalkan kapasitas kanal dan memastikan transmisi data yang andal dan efisien. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.